Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak. Tugas saya dari PGP ini untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di instansi ini di SDN 5 Rabagodu Utara yang Bapak pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya wawancarai dan yang akan dijawab oleh Bapak. Siap, Bapak? Ya, insya Allah saya akan coba jawab. Ya, ini berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral yang ada di sini. Baiklah Bapak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sini? Ya, terima kasih. Jadi Bu Guru hebat. Jadi setiap lembaga ataupun institusi itu pasti ada ya hal-hal yang itu merupakan sebuah dinamika sesungguhnya yang terjadi di lingkungan sekolah, baik itu berupa dilema etika maupun rujukan moral. Lalu di sekolah ini pernah beberapa kali saya menemukan kasus yang terkait dengan dilema etika dan baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Jadi salah satu cara saya untuk mengidentifikasi apakah ini masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral, saya mencoba untuk mengambil keterangan dulu dari teman-teman yang itu menjadi sebuah objek daripada kasus ini gitu ya. Dan saya melihat secara holistik, secara komprehensif dan menyeluruh terkait dengan kasus tersebut. Jadi tidak melihat secara parsial. Kalau kita melihat secara parsial, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang kurang bijak dan tidak bisa menyelesaikan dari masalah tersebut. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Jadi ketika misalnya di sekolah ini saya mendapatkan dua kepentingan yang itu sama-sama benar, maka saya akan melihat dari skala prioritasnya, kemudian itu harus menjadi sebuah dasar bahwa ini sama-sama penting, namun tidak menafikan bahwa yang satunya untuk kita tinggalkan, tidak, tapi tetap untuk menjadikan hal yang terpenting dan itu menjadi skala prioritas yang akan kami lakukan, yang biasa saya lakukan gitu. Jadikan skala prioritas iya. Ya Bapak ya. Dan, pertanyaan ketiga Bapak ya, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, saya harus melihat dulu secara seperti yang saya sampaikan di awal tadi, melihat permasalahannya seperti apa, kemudian menganalisisnya, kemudian saya coba untuk diskusikan bersama ya teman-teman ataupun teman-teman guru yang saya anggap bisa memberikan pemasukan yang itu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang itu yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral gitu kan. Jadi kata kuncinya adalah kita mencoba untuk melakukan kolaborasi. Oh iya, berarti kolaborasi Bapak Iya. ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif itu ketika misalnya ada kasus itu merupakan dilema etika yang itu harus kita mengambil sebuah keputusan gitu ya. Padahal sama-sama ini sama-sama penting gitu kan, sama-sama penting. Maka sekali lagi saya menjadikan apa sih yang itu merupakan skala prioritasnya gitu kan. Jadi apa namanya tadi yang efektivitasnya itu, jadi ketika misalnya keputusan itu kita ambil, maka akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itulah salah satu indikator efektivitas apa tidaknya gitu kan. Jadi paling tidak efektivitas itu tidak menimbulkan masalah baru dari dilema yang kita hadapi tadi gitu. Iya.
Berarti tidak harus efektif ya, indikatornya itu ya Pak, harus efektivitasnya. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Eh, Kalau pengalaman selama ini ya yang menjadi tantangannya ketika pada kasus dilema ITK ini, karena ini kan sama-sama penting sesungguhnya. Jadi kita akan merasa kesulitan dalam hal mana sih yang harus kita dahulukan gitu kan, mana sih yang kita dahulukan, dan kita akan dibuat bingung dengan keputusan yang akan kita ambil kalau kita tidak cerna dengan baik. Jadi salah satu tantangan terbesarnya maka kita harus menganalisis secara mendalam, gitu kan? Secara mendalam, secara komprehensif, secara holistik, sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar menjadi solusi dari dilema yang kita hadapi. Gitu. Pokoknya dicarikan solusi yang mendalam sehingga gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, itu tergantung dari tingkat kesulitan di dalam melihat sebuah dilema itu gitu ya. Misalnya kalau dilema yang dihadapi itu cukup tidak terlalu kompleks, maka langsung bisa diselesaikan gitu. Namun ketika misalnya dilema yang dihadapi itu sangat kompleksitasnya cukup tinggi, maka dibutuhkan waktu yang kemudian saya tentukan gitu kan, dan untuk menjadi untuk saya jadikan sebagai ruang bagi saya untuk berpikir gitu kan. Jadi tergantung dari kompleksitas problema yang dilema yang dihadapi gitu ya. Berarti tergantung kompleksnya, besar kecilnya. Benar sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi ada banyak faktor sebenarnya. Jadi salah satu faktor itu adalah kolaborasi bersama teman-teman guru gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mengambil pendapat, saran gitu kan, mendengarkan apa yang menjadi pengalaman dari teman-teman yang lain juga. Itu mungkin jadi salah satu faktor yang bisa mempermudah gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kolaborasi gitu, bersama teman-teman. Berarti tetap pada kolaborasi ya Pak. Iya, benar sekali. Sebuah permasalahan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya bagi seorang pemimpin gitu ya. Ketika misalnya ada persoalan seperti ini, maka kompleksitas masalah itu harus dianalisis secara mendalam dan baik. Jadi pelajaran yang paling berharga itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan tahapan-tahapan yang itu bisa menyelesaikan masalah yang baik. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Atas sharing-sharingnya, mudahan ilmu atau jawaban-jawaban Bapak itu bisa membantu saya ke depannya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu, saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ibu sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah di instansi ini di SDN 77 Niu Kota Bima. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Bu. Boleh, Bu? Ya. Baiklah, Bu. Pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral
yang ada di sekolah SDN 77 ini. Terima kasih atas kunjungannya Ibu Heria di SDN 77 ini dalam melaksanakan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Semoga ini menjadikan tugasnya terjawab. Yang mengenai dilema ITK itu ada di sekolah saya, yaitu seperti siswa inklusif ya. Siswa inklusif ini ada di siswa kelas waktu kelas 1, 2 dan sekarang sudah naik kelas 3. Pada saat sampai sekarang ini siswa yang mengalami keterbatasan itu setiap hari dia itu sering hadir ke sekolah, rajin sekali, rajin tanpa alpa dari teman yang lain, ya itulah kelebihannya dari siswa tersebut. Tapi di saat di dalam kelas itu siswa yang inklusif ini dia tidak mau belajar ya, tapi hanya datang tapi aktif ya, aktif. Itulah saya sebagai kepala sekolah dan bersama guru wali kelasnya mempertimbangkan untuk anak ini jangan sampai kalau kita tidak menaikkan kelasnya akan berdampak tidak baik terhadap anak tersebut, sehingga biarkanlah waktu yang akan memberikan dia kemampuan entah kapan pasti anak ini akan mau berubah. Tapi dengan kehadiran, dengan disiplinnya itulah kita akan menaikkan kelasnya ya. Itu saja itu jadi Ibu Haria, jawaban saya sebagai kepala sekolah terhadap apa tadi? Kasus kasus yang siswa yang inklusif ya, dilema ITK. Iya, bagus Bu, saya apresiasi. Berarti di sini luar biasa berarti ya. Pertanyaan selanjutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Ini sama benarnya, sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa? Anak inklusif tadi. Bagaimana Ibu pengambilan keputusannya di sekolah ini? Oh ya, keputusan ini saya harus memanggil orang tuanya, dan bersama guru di sini untuk memberikan penguatan, sehingga mungkin melalui orang tuanya di rumah anak ini dibimbing, sering menasihati, mengingatkan kepada anak ini karena anak ini insya Allah pasti akan berubah pada waktunya. Ya, yang penting kita di sekolah ini membimbing yang baik dulu, memberikan pendidikan yang baiklah terhadap siswa yang berkebutuhan ini. Berarti dengan membimbing dan berkolaborasi dengan orang tua dan guru yang ada di sekolah. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, saya untuk membimbing anak inklusif ini diberikan bimbingan khusus kepada gurunya. Ya, gurunya anak ini tidak harus mengikut sertakan di saat pembelajaran itu bersamaan, karena anak ini tidak paham kan di saat memberi satu pelajaran sama, namun anak ini tidak mengerti apa-apa. Jadi di sini berkebutuhan khusus ini diberikan pembelajaran tersendiri lah oleh guru pembina siswanya, guru pendamping yang ada di kelas tersebut. Ya, karena guru satu memberikan mata pelajaran terhadap teman yang lainnya, guru siswa yang inklusif ini dibimbing oleh guru pendamping kelas tersebut. Baiklah Bu, ada pertanyaan lagi Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi seperti itu? Hal apa saja? Yang masih harus, kasus dilema etika tadi. Yang harus kita anak-anak itu ya untuk anaknya kita perlu menasihati untuk memanggil, mungkin saya sebagai pimpinan juga harus mendekatkan kepada peserta yang berinklusif itu, memanggilnya. Mungkin dengan cara saya terhadap siswa tersebut dia akan merasa diperhatikan, mungkin saya diperhatikan oleh kepala sekolah, semangat anak itu akan semakin
mau lagi untuk berubah. Iya. Baiklah Bu, ada pertanyaan selanjutnya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dinamika etika? Apakah ada jadwal tertentu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Macam apa ya? Jadwal. Iya. Jadwal terhadap siswa inklusif Iya, ini. iya. Iya. Diberikan kesempatannya dia harus belajar bersama teman-temannya di dalam kelas. Ya. Terus ada waktu jadwalnya anak ini dibimbing khusus misalnya bersama saya. Iya. Kemudian Bu, prosedur apa yang Ibu jalankan? Prosedurnya Prosedur apa Ibu jalankan dalam ini pengambilan memberikan jadwal ini? Menjalankan jadwal ini. prosedur dengan membuat jadwal itu. Iya. Ya, membuat jadwal dan apa anak ini misalnya dibuat apa kesenangannya. Dibuat kesenangan hobinya. Hobinya. Ya, Sesuai dengan hobinya. Iya, sesuai dengan hobi apa yang dia. Ternyata anak inklusif ini punya hobi, bakat dan kemampuan yang luar biasa, seperti dia tuh senang berolahraga, ya senang berolahraga. Berarti inilah yang kita perhatikan kepada peserta didik inklusif itu, sehingga dengan hobi tersebut anak-anak itu tidak merasa bahwa saya memiliki kekurangan begitu ya. Dengan memperhatikan kebutuhannya itu pasti anak-anak itu merasa senang. Iya Bu. Ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini? Yaitu bersama guru-guru. Iya, bersama guru-guru. Saya sih sebagai kepala sekolah tidak mampu melaksanakan untuk sendiri memantau kegiatan siswa seluruhnya apa siswa inklusif. Jadi Bapak Ibu yang ada di SDN Tujuh Petugas itu harus saling bekerjasama dalam menuntaskan siswa yang Baiklah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ternyata kita semua itu sama ya. Ya. Jangan membedakan di antara semua peserta didik itu. Ya. Bahwa ini adalah karunia Allah yang diciptakan. Kita tidak boleh membedakan di antara satu sesama itu, bahwa mereka tuh memiliki hak yang sama untuk Ya. belajar di satuan pendidikan, sehingga kita meratakan seluruh peserta didik itu ya. Tidak membedakan bahwa ini adalah inklusif, apakah ini siswa yang berprestasi, tidak semuanya sama lah. Baiklah Bu, terima kasih banyak. Mudahan jawaban-jawaban Ibu ini bisa menjadi acuan saya ke depannya nanti tentang bagaimana sih menangani dilema etika terhadap menangani siswa yang inklusif ini. Jadi tidak boleh kita membedakan, disamaratakan ya, karena mereka membutuhkan kasih sayang yang sama dan perhatian yang sama. Mereka membutuhkan pendidikan, jadi kita harus memberikan pendidikan yang sama. Iya, benar sekali Bu. Makasih banyak Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru, Ibu kepala sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu kepala sekolah? Alhamdulillah luar biasa, senang bertemu dengan Ibu Hairia. Saya juga alhamdulillah Bu, senang bertemu Ibu. Iya. Ya, syukur alhamdulillah. Baiklah Ibu, saya pada kesempatan ini saya ingin mewawancara Ibu karena ini adalah tugas PGP, Pendidikan Guru Penggarah. Saya ingin mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu di sini yaitu masalah dilema etika, Bu ya. Iya. Boleh dimulai Bu? Silakan. Iya. Pertanyaan pertama Bu,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Yang pertama, saya tidak langsung percaya akan masalah yang timbul. Saya akan melakukan penyelidikan dulu untuk memastikan benar apa salahnya masalah tersebut. Begitu Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Melihat urgensi kemanusiaan yang paling utama itu diambil. Oh iya, berdasarkan nilai kemanusiaan yang kemanusiaan. iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya. Maaf nih ada 8 pertanyaan. Iya, silakan. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kita tadi kan penyelidikan ya. Ya. Setelah melalui penyelidikan itu kita bertanya-tanya mulai dari yang punya kasus ya. Iya. Kita tanya face to face dulu. Iya. Kalau ada 2 orang yang bermasalah, jadi Iya. 1 orang tuh diwawancara tersendiri, baru setelah itu di cross check duanya, baru diambil keputusan bersama dengan dewan guru. Ya, ambil keputusan berdasarkan nilai tersebut, kemudian buat rencana untuk melaksanakan keputusannya. Iya. Rencana Begitu ya, Bu. lanjutnya, ya, Rencana tidak lanjutnya Bu ya. Iya. untuk membentuk lingkungan sekolah yang aman dari dilema. Oh iya, alhamdulillah. Ya, mantap. Kemudian keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal seperti siswa yang masih belum bisa lancar baca, Iya. kemudian ketika naik kelas belum dari dilihat kemampuan intelektualnya belum terpenuhi, namun dari segi kehadirannya dia selalu hadir. Iya. Mungkin untuk kelas selanjutnya dia akan bisa dapat membaca. Iya. Melihat tingkat kehadirannya itu Iya. yang paling utama. Karena sekolah di SD kan panjang waktunya, Iya. bukan per semester, bisa Iya. 1 tahun untuk menggapai kompetensi yang sesuai alur pembelajaran itu. Iya Bu ya. Ya baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Tantangannya Ya. ya itu tadi siswa yang kurang mampu ini kita harus membimbing lebih giat lagi untuk Iya. tahun berikutnya. Iya. Karena waktunya kan sudah terpotong, seharusnya dia selesai di kelas sebelumnya, Iya. namun dia belum, berarti kita jadi 2 kali kegiatan, maksimalkan kegiatan di tahun berikutnya. Iya Bu ya, harus dimaksimalkan Bu ya. Iya. Ya, di tahun berikutnya. Ya, di kelas yang baru lah. Iya, di kelas Ya. yang baru. Ya, baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu saja juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur apa, seperti apa yang Ibu jalankan? Satu-satu ya, pertanyaannya panjang kali. Tergantung kasusnya nih. Kalau kasusnya bersifat insidental, Iya. yang harus diselesaikan detik itu juga, Iya. ya kita berusaha cepat-cepat melerainya. Iya. Kemudian bila kasusnya seperti tadi, contohnya anak yang belum bisa membaca, kemudian tiba waktunya untuk naik kelas, kita ambil keputusannya ya sesuai dengan rentang waktu itu nanti nih. Iya. Iya. Sesuai dengan rentang waktunya. Iya. Berarti tidak langsung, tergantung permasalahannya ya Bu ya. Kalau keputusan untuk menindak lanjut itu harus cepat. Iya. Misalnya tadi tuh nih siswa yang belum bisa baca, namun waktu untuk penetapan kelas kan sudah dekat nih, sudah di hari kan cepat tuh. Iya.
bisa diambil di waktu ini sesuai dengan semesteran Semester, di akhir semester. Di akhir semester. Iya, Iya. di akhir semester 2 Dari semester 2 kelas ya. ya, naik kelas Nah, kelasnya. bersama dewan guru ya. Nah, atas kesepakatan bersama. Iya. Terus bentuk dan proses itu seperti apa yang Ibu jalankan dalam pengambilan itu? Dalam rapat kan Iya. kita tulis apa saja yang akan, mulai dari menanyakan gurunya dulu. Iya. Nah, berapa siswa yang naik saat ini. Iya. Bila ada beberapa yang nggak naik, ditanyakan Iya. apa problemnya, Iya. baru dikasih kesimpulan. Ya, makasih Bu. Saya tanya, ada soal lagi Bu ya. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nih kan, ada tim di sekolah ini Iya. kan, ada guru PAI-nya, Iya. ada guru, enggak ada guru BK di sini Iya, ya. iya. Guru PAI sama guru wali kelas itu yang bisa, serta guru piket yang bisa melihat perilaku siswa selanjutnya. Berarti dukungan dari tim ya Bu ya? Iya, dari tim, dari Dibutuhkan, sangat semua dibutuhkan stakeholder ya. yang ada di sekolah ini. Oh iya. Ya, Jadi sama orang tua. komite, tergantung yang bermasalah itu Iya. siapa ya. harus diselesaikan Iya. ya. Iya. Segera. Segera. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Apa ya? Nah, selama ini. Selama ini Iya, ketika dilema etika ini mengambil keputusan. pembelajaran bersikap legowo Iya. terhadap persoalan yang dihadapi Iya. dan memberikan arahan dukungan kepada siswa yang bermasalah atau guru yang bermasalah untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Iya, mantap Bu ya. Saya belajar. Jadi terima kasih Bu ya. Semoga hasil wawancara dari jawaban-jawaban Ibu ini nanti menjadi modal saya untuk kedepannya ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.